Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Amanda Gunawati dengan nomor pokok mahasiswa 10120504. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pajak dalam bisnis. Untuk memenuhi tugas akhir hukum bisnis dengan dosen pengampu yaitu Pak Agus Alamsyah. Di sini ada aspek pajak dalam bisnis. Sekarang, dunia bisnis tidak bisa dilepaskan dari aspek pajak. Oleh karena itu, bisnis dan pajak dikatakan sebagai satu mata uang dengan dua sisi yang saling berkaitan satu sama lain. Berkembang atau tidaknya suatu usaha bisnis tentu akan dipengaruhi oleh aspek yang berlaku. Begitupun dengan penerima pajak. Akan berhasil apabila dunia bisnis tersebut dapat berkembang dengan baik. Salah satu cara untuk meningkatkan pajak itu tentunya tidak berhubungan dengan perkembangannya suatu bisnis atau tidak. Jika dunia usaha mengalami perkembangan, maka penerimaan negara dari sektor pajak dapat mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika dunia bisnis tidak mengalami perkembangan, maka penerimaan pajak juga sulit diharapkan untuk dapat meningkat. Pajak yaitu peralihan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dilaksanakan dengan tidak mendapat imbalan atau danger resteti yang secara langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. Di sini pun ada unsur-unsur pajak. Yang pertama yaitu ada pajak harus berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan pungutan iuran terhadap rakyat karena Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengharuskan pemerintah jika hendak memungut pajak dari rakyat harus berdasarkan Undang-Undang Pasal 23 Ayat 2. Pajak pun haruslah berdasarkan undang-undang karena undang-undang akan memberikan jaminan hukum untuk adanya keadilan bagi warga negara atau masyarakat. Yang kedua ada pajak tidak mendapat imbalan langsung. Karena tidak mendapat imbalan secara langsung, pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut yaitu ada pemungutan pajak yang harus adil, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian, pemungutan pajak harus efisien, dan sistem pemungutan pajak harus sederhana. Yang ketiga yaitu ada pajak mempunyai dua fungsi. Kedua fungsinya itu yang pertama ada fungsi budgeter. Maksudnya, pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau juga membangun dan rutin yang setiap tahunnya tergambar melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Dengan demikian, pajak ini merupakan sumber pendapatan negara di samping sumber lainnya, sumber hasil penjualan bahan bakar, minyak, dan gas alam. Fungsi pajak yang kedua yaitu ada fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini dapat ditarik kalimat yaitu sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Contohnya ada pajak yang dikenalkan terhadap minuman keras dapat menghambat atau mencegah setidak-tidaknya mengurangi konsumsi minuman keras. Kesimpulan dari keseluruhan yang tadi saya presentasikan atau jelaskan yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang didapat dipaksakan.
atau yang dapat dipaksakan. Dengan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung, dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi mengatur. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sekian pemaparan dari saya tentang aspek pajak dalam bisnis. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.